teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya untuk men-sharingkan sebuah judul yang teman-teman lihat di layar. Ya, ketika saya men-sharingkan judul ini bukan berarti saya mahir atau saya sudah lulus dalam judul ini, tetapi mari kita sharing bersama, kita berbagi bersama. Judul di malam hari ini yaitu ketika doa tidak dijawab. Mungkin ini pertanyaan kita semua ya, bukan saja secara pribadi, tetapi teman-teman juga. Nah, teman-teman, bahan yang saya gunakan untuk men-sharingkan judul ini terambil dari sebuah artikel yang berjudul "Mengapa Tuhan Tidak Menjawab Doaku?". Kalau teman-teman lihat di layar, saya fotokan, tampilkan gambar artikelnya. Cukup lama ya, ini edisi dari bulan Oktober sampai Desember di tahun 1996. Artinya artikel ini seumuran dengan saya gitu. Jadi ya artinya apa ya, jauh sebelum kita men-sharingkan ini, orang-orang sebelum kita pun men-sharingkan gitu, membahas tentang doa yang tidak dijawab. Nah, penulis dari artikel ini sendiri yaitu Bapak Yakub Subsabda. Di hari Sabtu kemarin juga kita punya kesempatan Gereja Kristen Kalam Kudus untuk mendengarkan webinar dari Bapak Yakub Subsabda. Teman-teman yang rindu untuk memperdalam materi ini, untuk mendengar yang lebih jelas lagi, lebih mendalam yang dibawakan oleh pakarnya langsung, teman-teman bisa mengakses videonya melalui official YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Oke teman-teman, mari kita mulai. Nah, apakah terlihat yang saya share atau terpotong? Lihat. Terlihat ya. Berarti, jelas kakak. Oke. Berarti di sini saya tempatkan. Oke teman-teman, pertanyaan yang muncul dari judul tadi adalah mengapa Allah tidak mengabulkan doa? Ini adalah pertanyaan yang muncul dari topik yang akan kita bahas malam hari ini ya. Mengapa sih Allah tidak mengabulkan doa saya? Ini mungkin ini bukan saja pertanyaan dari artikel, tetapi ini universal, pertanyaan semua orang. Ada doa-doa yang tidak dijawab dan kita bertanya, mengapa Allah tidak menjawab doa saya gitu, doa yang kita panjatkan? Faktanya teman-teman, faktanya adalah kita manusia hidup dengan kebutuhan yang tidak pernah terbatas. Jadi kita menjalani hidup ini dengan berbagai tuntutan, berbagai hal-hal, berbagai keinginan, bahkan kebutuhan yang tidak pernah terbatas. Ketika kita punya satu kebutuhan yang sudah dipenuhi, tentu muncul kebutuhan baru, keinginan baru lagi yang terus kita mau gitu teman-teman. Ada sebuah istilah yang namanya ontologikal. Artinya, pada hakikatnya, manusia membutuhkan Allah untuk mengatasi dan menyelesaikan segala kebutuhannya. Sehingga untuk itulah manusia berdoa. Namun teman-teman, ini bukan saja berlaku untuk agama Kristen ya. Istilah ini berlaku untuk secara universal. Bukan saja kita agama Kristen, tetapi orang bukan Kristen, tentunya agama-agama lain juga mereka berdoa. Bahkan orang yang tidak memiliki agama pun ketika mereka menginginkan sesuatu, pasti mereka menyembah ataupun mereka membawa sesajian kepada sesuatu untuk mendapatkan pemenuhan, untuk menyampaikan kebutuhan dan ingin kebutuhan itu untuk segera dipenuhi. Nah, sebagai orang Kristen teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Namun, celakanya, di dalam doa kita sebagai orang Kristen, kita seringkali bersikap sebagai orang-orang yang bukan Kristen. Bahkan sikap kita itu seperti orang yang tidak mengenal Allah kita, ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah kita. Mungkin kita pernah mendengarkan pembahasan tentang jawaban doa. Seperti yang kita tahu, jawaban dari doa itu ada 3, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Itu hanya 3 ini saja teman-teman. Tuhan memberikan jawaban untuk doa kita hanya 3 ini. Tidak, ya, tidak, atau tunggu. Nah, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu,
ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu dari dulu, sekarang, bahkan di waktu yang akan datang, Tuhan itu tidak pernah berubah ya teman-teman. Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah diri kita sendiri. Yang menceraikan kita dengan Tuhan, yang memisahkan diri kita dengan Tuhan, itu adalah dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa, pergumulan kita untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Namun, ketidakpahaman kita terhadap Tuhan, kemudian pemisahan kita terhadap kasih Tuhan, itu adalah dosa-dosa kita. Nah, ada sebuah istilah, our God is the incomprehensible but knowable God. Our God is the incomprehensible but knowable God. Allah kita adalah Allah yang tidak sepenuhnya dapat dipahami, tetapi dapat kita kenali. Jadi teman-teman, Allah kita itu bisa kita pahami, tetapi tidak sepenuhnya. Karena kita paham tentang Allah berdasarkan apa yang Tuhan singkapkan untuk kita. Berdasarkan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Hanya sebatas itu. Menggunakan logika kita, pemikiran kita tidak bisa paham Allah sepenuhnya. Kita hanya bisa paham Allah berdasarkan apa yang ditunjukkan kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kehendaknya memang tidak available untuk kita? Apakah kehendak-kehendak Tuhan itu memang tidak tersedia untuk kita? Jawabannya tidak ya teman-teman. Jawabannya no. Tuhan menyediakannya. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14-16 dikatakan, kamu adalah sahabatku. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Sekali lagi teman-teman, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya yang kamu minta kepada Bapa, yaitu doa-doa kita dalam namaku, diberikan kepadamu. Ya teman-teman, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ini berbicara tentang doa. Tidak ada yang ditahan, teman-teman. Tuhan tidak menahannya. Tuhan tidak menahan, bahkan menyembunyikan segala maksudnya kepada kita. Jika dia tahu bahwa hal itu memang kita butuhkan dan sesuai dengan rencananya. Ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Semuanya sudah tersedia dan disingkapkan bagi orang-orang yang diperkenankan oleh Allah. Jadi Allah itu nggak pelit. Allah itu tidak bilang, saya tidak mau kasih ya. Semuanya Tuhan berikan. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah, apakah kita butuh? Tuhan tahu apa yang kita butuh dan apa yang kita perlu. Kemudian apa yang kita butuh dan kita perlu itu sesuai nggak dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus siap menuntun kita untuk masuk dan memahami kebenaran tersebut. Bahwa Allah itu baik, Allah yang kita sembah itu baik, dan kita harus belajar beriman kepadanya. Nah, teman-teman, iman kita itu selalu mengalami pertumbuhan. Ini pun yang dikehendaki oleh Allah kita ya. Tuhan selalu menghendaki sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya, iman kita itu bukan kendor. Iman kita itu harus selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya sedikit, bahkan mungkin pertumbuhan yang drastis. Tetapi yang Tuhan inginnya adalah sebuah pertumbuhan iman. Di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 11-14, saya fokus di ayat 14 ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi seperti seorang anak kecil yang tumbuh dewasa, tentunya dia tidak selalu menjadi baik, teman-teman. Kalau kita lihat anak kecil, dia tidak selamanya menjadi baik. Tentunya dia akan tumbuh menjadi anak dan menjadi orang dewasa. Kalau kita lihat anak kecil saja di awalnya mungkin dia makan yang lembek-lembek, bubur, dia akan belajar makan nasi. Kemudian dia akan belajar lagi makanan yang lebih keras. Begitupun dengan doa. Mungkin di awal-awal kita senang ya, Tuhan menjawab sesuai dengan yang kita mau.
Iya, iya, iya. Jawabannya iya, iya. Namun dalam perjalanan iman kita, apa yang kita harapkan, Tuhan bilang tidak. Atau Tuhan bilang tunggu. Ya, jadi ada sesuatu yang ingin Tuhan proses dalam pertumbuhan iman kita. Salah satunya ya melalui doa-doa yang kita panjatkan. Tuhan ingin supaya iman kita diproses dan mengalami pertumbuhan. Nah, teman-teman, inilah salah satu alasan mengapa doa kita sering tidak dijawab. Sebab Tuhan menganggap mungkin kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa, atau Tuhan sedang mendewasakan kita, sehingga kita sanggup memikul kenyataan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita yang kita mau dan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3, khususnya di ayat 3, jika kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu kehendak kamu. Sebab jika kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi inilah yang menjadi ayat untuk judul kita di malam hari ini ya teman-teman. Tetapi ketika kamu tidak menerima apa-apa, yaitu ketika kita tidak menerima jawaban dari doa kita. Ya, oke. Untuk mengerti dan tahu apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita atau kehendaknya bagi kita, itu butuh proses teman-teman. Tetapi di dalam proses ini, sering kita mengalami masalah sehingga kita tidak tahu, bahkan tidak mengerti dan tidak paham. Ada 3 poin yang akan saya bahas malam hari ini, yaitu terjebak dalam self ideal. Ya, kita terjebak dalam self ideal. Kemudian yang kedua, kita terjebak dalam pola doa yang salah. Jadi pola doa kita itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, yaitu kita terjebak dalam spirit dependensi yang salah, kekuatan kebergantungan yang salah. Nah, saya akan bahas ini satu persatu teman-teman. Yang pertama, terjebak dalam terjebak dalam ideal self yang salah. Nah, teman-teman, mungkin ada sebuah pernyataan yang muncul seperti ini. Karena saya orang Kristen, harusnya saya punya keluarga yang bahagia. Tentunya ini bukan harapan orang Kristen saja ya teman-teman, tetapi ini adalah harapan semua orang. Nah, semua orang, bahkan orang-orang yang bukan Kristen pun mereka mengharapkan ini. Hidup yang bahagia dan harmonis. Namun, teman-teman, realitas hidup tidak selalu sama dengan yang kita idealkan. Kita punya pemikiran hidup yang baik itu harusnya seperti ini. Keluarga yang bahagia, yang tanpa masalah, kemudian yang baik-baik saja. Nah, itu yang ada dalam pemikiran kita, yang ideal dalam pemikiran kita. Nah, namun, berada dalam kondisi yang tidak ideal, seringkali dirasakan logika begitu sulit. Pemikiran kita sulit ya. Pemikiran kita sulit menerima ketika yang kita idealkan berbanding terbalik dengan realitas hidup yang kita alami. Sehingga kita sering terjebak dalam sindrom ideal self. Yang menurut kita baik, menurut saya yang baik itu hidup yang tanpa masalah, keluarga yang baik-baik saja, kemudian mungkin kita punya rekan kerja yang baik, pekerjaan yang sangat baik, kita menemukan pasangan hidup yang tepat, kita menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, kemudian masih banyak lagi ideal-ideal self yang kita punya. Dan kita pikir itu baik, namun ternyata bukan dari Allah. Ya, self ideal itu muncul karena pemikiran kita sendiri, bukan dari Allah. Dasarnya bukan kasih agape atau kasih Allah, tetapi kasih manusia yang memaksakan kehendak pribadinya. Akibatnya, hal-hal yang ideal yang dipaksakan sebelum waktunya, dan kita di sini memainkan peran Allah. Jadi sering kali kita memaksakan kehendak kepada Allah. Tuhan menurut saya ini adalah waktu terbaik untuk doa saya. Kita paksa Tuhan terus, tapi belum waktunya. Nah, kemudian, Dennis Richmond mengatakan, love ceases to be a demon when it ceases to be a God. Kasih tidak lagi menjadi kasih yang jahat jikalau kasih tersebut tidak lagi merupakan manifestasi
jiwa manusia yang ingin memainkan peran Allah. Jadi kasih itu bisa menjadi jahat, teman-teman, ketika kita memainkan peran Allah. Kita yang menjadi Allah dalam doa kita. Ini tentunya muncul karena ketidakkenalan kita kepada suami. Hal baik diburuk dan tidak memuliakan Allah. Oleh sebab spirit ideal self, yaitu pemenuhan keinginan pribadi yang ideal menurut kita, ya. Jadi hal yang baik bisa menjadi buruk dan tidak memuliakan Allah jikalau spiritnya ideal self, yaitu pemenuhan keinginan pribadi yang menurut kita ideal, tapi belum tentu menurut Allah itu ideal. Kayak Arthur berkata, dalam kehidupan orang Kristen yang cinta akan Tuhan, Christianis ideal adalah atau hal-hal ideal yang kita inginkan, yang sudah kita berikan simbol Kristen, sering menggantikan kebenaran firman Allah. Mari kembali kepada firman Tuhan, teman-teman, dan lihat apa yang dikatakan tentang rencana Tuhan bagi kita. Kemudian yang kedua, kita sering tidak tahu, bahkan tidak memahami maksud Allah dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita berdoa, kita tidak tahu. Itu kenapa? Karena kita terjebak dalam pola doa yang salah. Nah, yang sering muncul pendapat seperti ini ya, mengapa doa yang baik menurut kita belum atau tidak dikabulkan oleh Allah? Apakah harus menunggu lebih lama lagi? Jadi saya percaya teman-teman, di dalam kehidupan doa kita kepada Tuhan, kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri. Kita pasti mendoakan keluarga kita mendoakan teman-teman kita mendoakan keluarga kita mendoakan orang-orang di luar kita. Bahkan kita mendoakan orang-orang yang mengalami pergumulan dan kita membantu mereka di dalam doa. Namun ada pertanyaan, mengapa tidak dikabulkan ya yang saya doakan? Apakah saya harus menunggu lebih lama? Apakah orang itu harus menunggu lebih lama lagi untuk sembuh misalnya? Nah, banyak orang Kristen yang belum benar dalam memahami apa artinya hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Ini mungkin bukan hanya pemikiran si penulis atau pemikiran teman-teman juga. Saya juga berpikir seperti ini. Terkadang kita berpikir bahwa sebagai orang Kristen, hidup kita itu sama dengan orang lain, berjalan baik-baik. Yang membedakan kehidupan kita sebagai orang Kristen dengan mungkin teman-teman yang beragama lain, yang tidak mengenal Tuhan, kita hanya punya satu pembeda, yaitu jaminan, yaitu kita punya Allah yang hidup, yang sangat berkuasa dan dapat menolong kita dan dapat memberi apa yang kita butuhkan. Itu mungkin dalam pemikiran kita. Sehingga di tengah kebutuhan, ketika kita mengalami sebuah kebutuhan, kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Allah. Nah, jangan sampai salah artikan ya. Kalau kita hanya berpikir hanya sebatas itu, kita hanya datang kepada Tuhan dan kita hanya percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjawab doa saya, tapi dalam tanda kutip sesuai yang saya butuhkan, maka akan muncul seperti ini ketika tidak sesuai dengan yang kita mau. Mengapa Allah tidak mengabulkan doa? Kemudian, apakah permintaan itu salah sehingga tidak dikabulkan? Mungkin kita berdoa tentang keluarga kita. Saya mendoakan agar keluarga saya selalu baik-baik saja, sehat, mama papa saya, adik-adik saya, saudara saya baik-baik saja. Kemudian mungkin ada teman kita yang mengalami pergumulan dalam penyakitnya. Kita berdoa semoga dia cepat sembuh. Itu adalah doa yang baik, teman-teman. Itu adalah doa yang baik. Tapi kalau kita sampai hanya berfokus pada pengabulan doa itu, dan doa itu tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan, akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah, kita harus tahu, teman-teman, apa itu definisi doa? Doa adalah sebuah dialog atau interaksi relasi kita antara kita dengan Allah. Ya, itu adalah interaksi pengenalan kita dengan Allah. Nah, meskipun doa mengandung unsur permohonan, meskipun ketika kita berdoa kita memohon, namun inti dari doa yang benar bukanlah permohonan dan pemenuhannya. Permohonan dan supaya doa itu dikabulkan, melainkan melalui doa kita bergaul dan mencari pengenalan yang lebih dalam tentang Allah yang kita sembah. Jadi fokusnya bukan saya berdoa dan doa saya dikabulkan, tetapi melalui doa kita kenal Allah yang kita panjatkan doa itu Allah yang seperti apa. Nah, kebutuhan pribadi itu hanyalah stimulasi.
ya teman-teman. Kebutuhan pribadi adalah stimulasi, pendorong dari luar yang mendorong kita dan mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika kita mengalami sebuah kesulitan, permasalahan, problema hidup, kemudian kita ingat, oh saya punya Tuhan, kita berdoa. Tetapi fokusnya bukan supaya pergumulan yang saya hadapi itu berakhir dengan sesuai dengan yang saya mau. Tetapi kita belajar, oh Allah yang saya mohonkan ini, dia akan menjawab saya seperti apa ya? Allah yang seperti apa? Nah, meskipun doa kita sudah benar, dan demi kebaikan lain, teman-teman, seperti yang saya sebutkan contoh-contoh tadi, namun jangan sampai kita terjebak dalam spirit doa yang salah dan menjadikan doa kita itu sebagai berhala, sehingga kita terobsesi pada pengabulan doa. Mungkin teman-teman di sini pergumulan di usia-usia kita, para remaja, para pemuda, untuk teman-teman yang bersekolah, saya berdoa kepada Tuhan, saya akan menghadapi ujian, saya ingin lulus Tuhan. Itu bukan doa yang salah. Kemudian kita yang pekerjaan, Tuhan saya ingin pekerjaan saya berjalan dengan lancar. Atau teman-teman yang belum dapat pekerjaan, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya pekerjaan yang sesuai dengan yang saya, sesuai dengan profesi saya. Kemudian pasangan hidup, mungkin Tuhan saya butuh nih pasangan hidup. Kita berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, jangan sampai permohonan-permohonan kita itu kita jadikan sebagai berhala. Kita lebih meninggikan permohonan kita daripada pengenalan akan Tuhan. Sehingga pagi, siang, sore, malam isi doa kita sama aja. Tuhan, saya ingin ketemu jodoh saya. Tuhan, saya ingin supaya teman saya sehat dan sehat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga teman-teman, terkadang saat yang didoakan tidak terjawab sesuai dengan yang kita mau, kita teman-teman, saya mengalami kesulitan membaca. Oke. Kita mengalami kesulitan, sehingga terkadang saat yang didoakan tidak terjawab sesuai dengan yang kita mau, kita merasa seakan-akan Allah itu tidak peduli. Tuhan, saya sudah berdoa supaya mama papa saya itu sehat, tapi kok tiba-tiba mereka sakit, Tuhan. Atau Tuhan, saya selalu berdoa agar orang ini sembuh, tetapi kenapa jawaban Tuhan orang ini harus berakhir hidupnya? Kita larut dalam kekecewaan terhadap ekspektasi doa-doa kita. Nah, teman-teman, dan yang ketiga, yang membuat kita sampai tidak paham dan tidak tahu maksud Allah dalam kehidupan kita melalui doa adalah kita terjebak dalam spirit dependensi yang salah. Spirit dependensi yang salah. Dependensi ini adalah ketergantungan. Ketergantungan kepada Allah merupakan hal yang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Ini mutlak, teman-teman. Sebagai ciptaan, kita bergantung kepada pencipta kita. Namun, jangan sampai pengertian kita akan ketergantungan kita kepada Allah membuat kita menghindarkan diri kita dari tanggung jawab yang harusnya kita pikul. Jadi kita berdoa, tetapi ada juga tanggung jawab kita. Nah, kadang-kadang dalam bagian ini, ketergantungan ini sering disamarkan dengan iman yang mendalam. Saya sangat beriman kepada Tuhan, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Betul, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, teman-teman. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita perbuat. Spirit dependensi yang sehat hanya lahir dari pemahaman teologis yang sehat pula. Ya, pemahaman tentang Allah yang benar. Oke, teman-teman. God grant me the serenity to accept things I cannot change. Nah, ini adalah sebuah doa yang bagus dari Pak Reinhold Niebuhr, ya, Pak Reinhold Niebuhr. Dia mengatakan bahwa dia mengajarkan sebuah doa yaitu God grant me the serenity to accept things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Tuhan, berilah aku kedamaian batin untuk bisa menerima hal-hal yang tak dapat diubah lagi. Berilah keberanian dan kekuatan untuk bisa mengubah hal-hal yang dapat diubah, dan berilah kepadaku kebijaksanaan untuk dapat membedakan keduanya. Oke, teman-teman, kebergantungan kepada Allah yang sehat membuat kita tahu
dan membedakan mana yang menjadi wewenang Allah dan mana yang menjadi tanggung jawab manusia. Dalam perjalanannya Rasul Paulus, dia mengalami sebuah sakit. Dia minta kesembuhan kepada Allah. Menurut kita itu pasti itu doa yang sangat baik sekali gitu. Dia minta kesembuhan kepada Allah supaya dia bisa melayani lebih lama lagi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya? Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Tuhan tidak menjawab, ya kamu disembuhkan. Tuhan memberikan sebuah jawaban lain. Dan di sini kita lihat ya, respon dari Rasul Paulus, dia menerima. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap setia begitu. Bukan karena tidak sembuh, kemudian dia kembali menjadi Saulus. Tetapi dia setia, karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang dia panjatkan doa itu siapa. Allah yang tahu yang terbaik untuk kehidupannya. Nah, ada sebuah istilah ya, dulu kami di SD, bahkan di sekolah-sekolah, sering muncul nih, selalu disuruh sama guru kami, ora et labora, bekerja dan berdoa. Karena berdoa tanpa bekerja, kita menjadi lupa ada bagian-bagian tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dipikul dan diselesaikan. Karena kita memiliki porsi kita masing-masing, bukan meminta Tuhan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Oke, teman-teman, saya mau sharing. Semoga waktunya bisa ya. Saya ingat 7 Juli 2012. Saya ingat sekali tanggal itu. Itu adalah tanggal di mana saya benar-benar hancur ya teman-teman. Saya mengikuti sebuah organisasi di sekolah, yaitu Paskibra. 1 tahun sebelumnya, saya itu karena ekskulnya 1 tahun, saya ikut, saya setia, saya rajin, saya benar-benar tidak pernah terlambat, saya benar-benar disiplin. Hingga itu di hari Minggu, pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan siapa yang diterima dan siapa tidak, itu ditentukan oleh kakak purna kami. Di hari itu, di tanggal 6, saya berdoa kepada Tuhan. Di tanggal 8, mama saya ulang tahun. Dan saya ingin kelulusan saya menjadi hadiah yang terbaik untuk mama saya. Saya ingin membanggakan mama saya gitu. Tetapi yang saya dapatkan di tanggal 7 Juli itu adalah saya tidak lulus. Itu benar-benar saya hancur, saya marah sama Tuhan. Sedang Tuhan, salah saya di mana? Saya tahu tinggi saya mungkin tidak seperti teman-teman yang lulus. Tetapi saya merasa saya punya kualitas yang sangat baik. Kalau disuruh push up, saya paling semangat. Saya bisa mengalahkan teman-teman cewek saya yang lain. Bahkan saya bisa sebanding dengan teman-teman cowok saya. Tetapi Tuhan, kenapa saya nggak lulus? Saya yang minta saya lulus, Tuhan. Itu alih-alih dalam pikiran saya ingin memberikan hadiah, memberikan kebanggaan kepada teman saya. Jadi di malam itu, yang harusnya di malam tanggal 7 itu, yang harusnya kami duduk berdoa untuk ulang tahun mama saya, karena kami biasa di rumah sebelum ulang tahunnya besok, pasti malam kami duduk sharing apa yang ingin didoakan, kemudian kami cerita-cerita. Itu malam itu dihabiskan dengan saya terus menangis. Saya malu sekali, saya menangis di depan mama saya. Saya menangis tidak henti-hentinya. Saya menangis dan yang dikatakan mama saya hanya, ya sudah, Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Tapi di dalam emosi saya, di dalam ketidakpahaman saya benar-benar ditutupi dengan rasa kecewa. Saya bilang, tidak, Tuhan jahat. Saya bilang gitu, Tuhan jahat, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak tahu perjuangan saya selama ini. Malam itu saya habiskan, saya masih ingat dari pulang, saya pulang ke rumah, sampai jam 2 pagi saya menangis. Mama papa saya berusaha menenangkan saya, tapi saya nggak bisa. Benar-benar saya menangis, kecewa sekali. Di hari-hari selanjutnya, teman-teman, doa saya sama. 3 hari pertama, mama saya bilang, sudah, kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tahu jawab. Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Saya berdoa, teman-teman. Di hari pertama saya tidak mau berdoa, saya benar-benar marah. Di hari kedua, ketiga, doa saya sama. Tuhan, berikan keajaiban. Saya masih mau lulus. Tuhan kenapa jahat sekali sama saya gitu? Apa salah saya? Saya salah di mana? Saya benar-benar kayak doa saya terus meminta hingga di hari Kamis, kan teman-teman kami yang lulus itu mereka ada uji coba 1 minggu. Jadi dilihat sama kakak Purna, apakah yang lulus ini benar-benar enggak. Nah, saya merasa teman-teman saya yang lulus
Ada yang suka bolos hanya karena modal tinggi, mereka lulus begitu. Sedangkan saya dan teman-teman yang lain yang rajin-rajin, kami nggak lulus. Tapi ketika saya berdoa, awalnya saya memaksakan kehendak. Tuhan kenapa, dan kenapa. Hingga hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, doa itu pelan-pelan berubah, teman-teman. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini yang terbaik, berikan saya ketenangan. Berikan saya damai sejahtera. Kalaupun tidak sesuai dengan yang saya mau, berikan saya damai sejahtera. Doa itu perlahan-lahan berubah, teman-teman. Dan di situ saya belajar untuk, oke, mungkin ini bukan yang terbaik bagi saya. Tapi benar-benar saya kecewa karena saya tidak memberikan hadiah untuk mama saya gitu. Saya justru menangis. Dan teman-teman, ketika pemikiran saya perlahan-lahan Tuhan ubahkan, Tuhan berikan pemahaman yang benar, Tuhan memegang kendali. Hari Minggu saya ditelepon sama kakak purna saya. Lisda, dalam waktu 15 menit kamu kalau nggak sampai di DPU, kamu nggak lulus. Kamu datang cepat. Karena ada teman saya yang lulus tapi dia tidak pernah datang latihan. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Bilang, betul kakak saya kan sudah lulus. Datang cepat gitu. Datang cepat. Dan ya saya, ya walaupun lulus dengan keadaan seperti itu, cuman teman-teman dari situ saya belajar bahwa saya hopeless ya. Jawaban Tuhan tuh tidak. Jawaban Tuhan tidak. Tetapi ternyata di situ Tuhan bilang, ada yang saya mau proses ke kamu. Kamu mungkin selama ini sombong, kamu memikirkan bahwa kamu selama ini bisa karena kemampuanmu sendiri. Kamu tidak tahu siapa yang menguatkan kamu. Kamu tidak tahu siapa yang menguatkan kamu, membuat kamu sampai bisa bertahan seperti ini. Jadi teman-teman, ketika doa kita tidak dijawab, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Tuhan, kenapa doa saya baik kok, tapi tidak dijawab? Atau tidak kelihatan tanda-tanda? Teman-teman, kenalilah Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah itu, dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu hal yang baik, bahkan di luar yang kita pikirkan, Allah sudah rancangkan untuk kita, teman-teman. Ada sebuah quotes yang saya lihat, jangan minta Tuhan kasih pindah gunung, ya teman-teman. Jangan minta Tuhan untuk kasih pindah gunung, walaupun di dalam Alkitab dikatakan iman sebesar biji sesawi kita bisa pindahkan gunung itu. Tetapi mintalah kepada Tuhan untuk kasih kekuatan supaya kita bisa menaiki gunung itu. Karena di atas gunung ada pemandangan yang sangat indah. Jadi janganlah berfokus pada pengabulan doa-doa kita, teman-teman. Kita berfokus pada Tuhan harus jawab doa kita sesuai dengan yang kita mau. Tetapi kalaupun doa kita tidak dijawab, doa kita adalah tidak atau tunggu, mintalah kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi masa itu, teman-teman. Jadi inilah sharing saya yang saya dapatkan dari artikel tersebut, teman-teman. Kiranya dapat menjadi berkat untuk teman-teman semua. Oke, saya kembalikan kepada Pak Cahyo. Mungkin ada tambahan, Pak? Baik, dari teman-teman ada sharing yang mau disampaikan dengan hari ini? Jadi bicara soal doa yang keliru ya, itu menyangkut 3 poin tadi ya. Yang pertama tadi, apa tadi Miss? Yang pertama? Ideal self, Pak. Pemikiran kita sendiri. Diri ideal ya. Pandangan-pandangan yang salah tentang diri yang ideal, bahwa orang Kristen kan harusnya begini Tuhan, orang Kristen kan harusnya begini Tuhan. Kalau saya sudah melayani kan harusnya begini Tuhan, kalau saya sudah aktif ke gereja kan harusnya begini Tuhan. Nah itu kan contoh-contoh gambaran ideal diri, dan ketika ternyata doa kita tidak sesuai yang seperti kita harapkan, jawabannya kita kecewa gitu, karena kita punya ideal diri yang salah. Dan kedua tadi kita bicara soal selain ideal diri, ada pola-pola doa yang salah, ya pola-pola doa yang salah, yang bagaimana kita tuh fokus hanya pada jawaban doanya, bukan fokus untuk berelasi dengan Tuhannya. Dan yang ketiga itu tadi apa Miss? Tadi yang ketiga istilahnya itu? Terjebak dalam spirit dependensi, kebergantungan. Ya, dependent, ya spirit dependency ya, ketergantungan tapi dengan pengertian yang salah ya. Saya pernah praktek pelayanan di suatu gereja di Jawa, dan istrinya, ada seorang istri itu curhat-curhat ke saya, menangis dengan marah juga karena suaminya itu mengatakan
loh kan kita ini sudah beriman, kita ini sudah percaya Tuhan memelihara, tapi dia nggak mau bekerja, begitu ya. Jadi suaminya ini tidak bekerja, tidak mau mencari pekerjaan, tapi alasannya karena Tuhan memelihara, beriman. Nah itu kan contoh ketergantungan yang salah. Satu sisi kita mesti punya tanggung jawab yang dikerjakan, di sisi lain kita tetap harus belajar bersandar pada Tuhan tanpa mengabaikan tanggung jawab kita. Nah, kira-kira dari sharing hari ini tentang tiga contoh doa yang salahnya, apakah teman-teman ada yang mau di-sharingkan atau punya pengalaman seperti Miss Lisda tadi, pengalaman yang cukup baik ya, pengalaman yang mendewasakan kita, mengerti bahwa ternyata kalaupun Miss Lisda lulus suatu event atau suatu kepercayaan itu karena Tuhan, itu bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan dengan caranya dan waktunya Tuhan sendiri, misalnya begitu ya. Oke, teman-teman, apakah ada pengalaman yang mirip atau yang mau di-sharingkan? Silakan 2 atau 3 orang. Sama bertanya. Bro Oka. Ya, ini. Bisa, Kakak, silakan. Oke, siap. Gini, saya ada tadi saya dengar dari sharingnya Miss Lisda itu, saya ada pertanyaan. Biasa itu saya lihat itu orang yang kadang jauh dari Tuhan, tapi apa yang dia lakukan itu selalu berhasil, dan itu lebih maju selangkah dari orang yang kita kalau dekat dengan Tuhan kan selalu kayak susah sekali untuk bisa sesuatu yang mau berhasil. Maksudnya kemajuan itu. Ini bagaimana ya? Padahal kita kalau dekat dengan Tuhan itu pasti kita berdoa setiap kali kayak kita mau lakukan sesuatu. Nah, orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan berdoa juga jarang, tapi untuk kayak dia melakukan sesuatu selalu berhasil. Itu kenapa sih? Maksudnya kayak tanda tanya sih. Itu masalahnya apa ya? Orang yang tidak dekat dengan Tuhan tapi dalam dunia kreatifnya itu kayak maksudnya keberhasilannya dalam usaha pekerjaan itu lebih menonjol daripada orang yang kita dekat dengan Tuhan tapi kayak jalannya kayak diperlambat gitu. Jadi kita susah untuk itu. Makanya pengaruhnya itu sih gimana sih jawabannya? Saya pengen itu sih. Itu terima kasih. Monggo Miss Lisda. Ya, mungkin sama ya kayak yang saya bilang, ada teman-teman saya yang tidak latihan, tidak pernah datang pun mereka lulus ya. Nah, itu kalau saya secara pribadi mau menjawab itu, Kavi, ada sesuatu yang kita ingin Tuhan proses dalam hidupnya Kavi. Nah, kayak macam saya sudah berdoa, saya bekerja, saya berusaha. Tetapi yang kenal diri kita jauh melebihi diri kita sendiri adalah Tuhan yang menciptakan kita. Jadi Tuhan tuh kenal, bahkan sesuatu yang kita tidak tahu itu menjadi sebuah kita tidak tahu ternyata kita punya itu, Tuhan tahu, dan Tuhan ingin proses itu. Jadi mungkin kalaupun ya itu masuk ke dalam sikap kayak iri, mungkin kita iri dengan orang-orang yang berhasil yang dikenal Allah dan kita iri, ya mungkin ada yang Tuhan mau proses sebelum Kavi berhasil. Ada sesuatu yang ingin Tuhan perbaiki dalam hidupnya Kavi. Sehingga ketika kita mengalami keberhasilan itu, fokus kita tuh bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Begitu Kavi. Itu saya. Bagaimana Pak Cahyo? Ya, itu juga bisa demikian berdasarkan pengalamannya Miss Lisda. Saya akan mengajak kita juga melihat pengalamannya seorang bernama Asaf yang hidup ribuan tahun yang lalu ya, saudara-saudara ya, Mazmur 73. Jadi sebenarnya pertanyaannya Mas Afi Yano ini adalah pertanyaannya si Asaf nih. Asaf yang hidup 2.500-an tahun yang lalu ya. Dikatakan begini, sebab aku cemburu, kalau pakai istilahnya Miss Lisa tadi, sebab aku iri kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi kayak Miss Afiano tadi bertanya, kok orang-orang fasik, orang-orang yang tidak rohani malah mujur ya hidupnya ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Malah kita yang melayani Tuhan kurus kering gitu ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah, tidak kena penyakit seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kesombongan, kecongkakan, dan pakaian kekerasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, jadi kita melihat pertanyaannya Kak Afi ini bukan pertanyaan baru, ini sudah pertanyaan dari sejak 2.500 tahun yang lalu. Ya, cemburu melihat pembual-pembual. Kok mereka bisa ya, orang-orang fasik itu kelihatan mujur, kelihatan sehat, kelihatan gemuk, tidak susah, tidak kena penyakit, begitu ya. Kok bisa ya? Nah, tapi pemazmur belajar. Ya, belajar ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku.
Nah, jadi ini yang penting ya. Dalam ketidakmengertiannya Kak Afi harus tetap dekat dengan Tuhan, harus tetap memegang tangan Tuhan, Tuhan yang berdiri memegang tangan kanan kita, dan berjalan dalam nasihat Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi terlepas dari kita mengerti atau tidak mengerti dengan apa yang terjadi, kenapa orang-orang yang tidak cinta Tuhan kok malah lebih diberkati kelihatannya ya. Tapi kita mau belajar, yang penting kita mau dekat dengan Tuhan dan biarkan Tuhan yang menuntun kita. Nah, bahkan ada sebuah lagu yang bagus ayat 25 ini ya. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi akhirnya Kak Apiano yang membuat sukacita orang percaya bukanlah hidup yang diberkati, tapi hidup memiliki Allah sendiri gitu. Ya, memiliki Allah sendiri. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, ini satu sisi ya, Kak Afi ya. Jadi seperti poin kedua yang tadi Miss Rizda sampaikan, poin kedua tadi mengatakan ketika kita merasa punya kebutuhan-kebutuhan, itu menjadi stimulan, menjadi rangsangan dari luar untuk membuat kita tuh ingin berelasi dengan Allah. Kita butuh hidup yang diberkati, kita butuh uang, kita butuh jodoh, kita butuh kesuksesan, kita butuh keberhasilan. Semua kebutuhan itu justru membuat kita tuh makin ingin dekat dengan Tuhan, seperti pemazmur di sini, ya, makin ingin berelasi dengan Tuhan. Jadi bukan fokus pada jawaban doanya, tapi fokus pada pribadi Tuhannya. Semua kebutuhan-kebutuhan itu hanyalah stimulan dari luar, begitu ya. Dan yang kedua, si pemazmur ini juga mengatakan begini. Nah, mengatakan bahwa orang-orang fasik itu, ya, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi akhirnya di akhir hidup mereka, orang-orang fasik itu ya akan lenyap dalam kesia-siaan, akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Segala keberhasilan mereka tuh tidak membawa kepada kehidupan yang baik begitu. Jadi ujung-ujungnya sih kepada maut begitu ya. Nah, Saudara, jadi ini pelajaran dari Mazmur 73. Ketika kita mulai merasa iri melihat orang-orang fasik itu kelihatan berhasil. Jadi yang poin pertama, hal itu justru makin membuat kita ingin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, percaya saja akhir hidup mereka tidak sebaik yang pikirkan kok. Ya, akhir hidup mereka akan tergelincir, kata pemazmur begitu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi untuk menolong Kak Apiano ya. Semoga membantu. Ya, jadi ingat kembali ke poin kedua yang Miss Rizda sudah sampaikan tadi tentang pola-pola doa yang salah ya. Jadi segala kebutuhan kita adalah stimulan, adalah dorongan justru untuk berelasi dengan Tuhan. Justru membuat kita ingat Tuhan gitu loh. Bukan fokus pada kebutuhannya itu sendiri. Jadi terlepas apa jawaban Tuhan ya, yang penting kata pemazmur, yang kuingini hanyalah engkau saja. Kan lagunya gimana? Hanya kau milikku di surga. Tiada lagi yang kuingini di bumi, hanya kau. Terus gimana? Aku andalkan kekuatanku. Ya, aku andalkan kekuatanku. Kamu yang pasti. Gimana, Pak? Kau tetap selamanya. Tetap selamanya. Gitu. Jadi akhirnya semuanya yang menjadi kerinduan kita cuma Allah sendiri. Bukan lagi jawaban doanya, tapi Allah sendiri. Nah, masalahnya kita sampai ke tahap itu enggak, itu orang yang dewasa rohani banget itu. Saya saja kadang-kadang mungkin tidak selalu bisa seperti itu gitu. Ya. Ada lagi teman-teman yang bersharingkan? Tuhan Yesus. Halo Pak. Ya, silakan Pak George. Pak George ya. Sorry saya belum bisa start video, tapi ini Pak. Dulu saya juga pernah alami apa yang kayak Kak Afi sebutkan tadi ya. Kok bisa ya orang yang nggak kenal Tuhan, mereka lebih sukses, mereka lebih wow hidupnya tuh sehat-sehat saja, bagus-bagus saja. Itu saya sampai tahun berapa ya? Di mana waktu saya pertama kali ketemu Kairos dulu Pak. Saya juga ikut sama-sama dulu ya. Ya, itu di mana tuh saya dibukakan itu tentang worldview-nya Bible ya, Alkitab yang sesungguhnya. Di mana tuh mulai dari keturunan Ishak dan Ismail.
Nah, yang dikatakan keturunan Ishak kan berarti orang-orang yang percaya Kristus, orang-orang yang percaya Tuhan. Ada di mana keturunan Ismail yang bukan orang-orang yang dipilih Tuhan gitu loh. Yang justru sebenarnya bukan orang yang dipilih Tuhan, yang kita sebagai keturunan Ishak yang bertugas, yang mempunyai dikasih kayak amanat dari Tuhan itu supaya kita bisa mengabarkan tentang kasih Kristus kepada mereka. Nah, janji Tuhan kepada Ishak, keturunan Ishak dan Ismail itu beda-beda. Yang kepada keturunan Ismail itu Tuhan Allah berjanji untuk memberikan memberikan keturunan Ismail itu berkat. Dan di mana kepada keturunan Ishak itu dijanjikan Allah untuk menjadi berkat. Nah, mulai saya berusaha untuk memahami hal itu sampai di mana tuh saya ngeh. Oh ya udah, berarti memang banyak orang-orang yang di luar sana mungkin yang tidak percaya Tuhan ya. Mereka mereka punya hidup yang sehat, mereka punya keuangan yang bagus, mereka punya segala sesuatunya. Tapi sayangnya mereka belum kenal Tuhan, mereka belum kenal siapa Allah mereka. Ada yang kayak gitu. Ada juga kok orang-orang Kristen ya yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, tapi hidupnya mereka juga bagus. Mereka punya keuangan bagus, mereka punya keluarga yang harmonis. Ada nggak? Ada. Semuanya itu ada orang kayak gitu. Tapi bukan berarti orang yang cinta Tuhan itu nasibnya tuh kayak seperti yang kita pikirkan, kayak yang dulu saya pikirkan, orang yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan kok hidupnya kayak gini, nggak ada enak-enaknya. Ternyata ada juga. Dan faktor-faktor penentunya juga tuh dari pengalaman hidup. Bisa jadi orang-orang yang belum kenal Tuhan ya, mereka punya pengalaman hidup akan bagian bisnis. Contoh kayak yang Kak Afi ngomong tadi tuh ya tentang bisnis kreatif atau gimana. Bisa saja mereka punya pengalaman tuh lebih banyak daripada kita yang sebenarnya yang kita bilang kita cinta Tuhan, kok Tuhan tidak berkati, Tuhan tidak kasih jalan keluar. Nah, bisa jadi mereka tuh sudah melalui badai hidup tuh yang lebih daripada kita. Sehingga mereka tuh punya karir di bagian itu lebih bagus daripada kita yang justru belum punya pengalaman sama sekali. Meskipun kita cinta Tuhan ya, tapi pengalaman juga dalam pekerjaan itu penting. Nah, mulai dari situ sih saya mulai bisa menerima sih, Pak. Akhirnya saya punya mindset muncul, oh ya udah, kalau mereka punya itu ya saya anggap mereka punya pengalaman lebih, dan buat saya sebagai pebisnis baru, sebagai pemula ya, saya juga harus melalui banyak kegagalan, melalui banyak pengalaman yang tidak enak dulu gitu, baru bisa sampai ke titik sana. Dan masing-masing orang itu punya jalan beda-beda. Ada yang 10 meter, contoh nih, kalau jalan 10 meter langsung dapat, ada yang harus 1 kilometer baru dapat. Kalau enggak, gampangnya tuh kayak menggali. Ada yang baru gali 10 meter langsung dapat emas, ada yang gali 20 meter baru dapat emas, ada yang bergali sampai ratusan meter baru bisa dapat emas. Nah, masing-masing orang itu punya beda-beda jalan yang Tuhan kasih gitu. Kita nggak bisa menuntut Tuhan buat supaya saya punya nih harus begini, tidak bisa. Tapi lebih bagaimana tuh tadi kayak Kali sudah bilang, doa itu bukan kita menuntut Tuhan ya, tapi bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Dan waktu itu saya komsel juga bahas tentang doa, kenapa doa tidak dikabulkan dan lain-lain. Nah, dari situ juga saya mulai nangkep, doa itu bukan soal kata-kata, bukan soal kalimat kita yang begitu cantik, begitu bagus untuk berbicara dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita tetap terus mau berelasi dengan Tuhan. Apakah doa hanya boleh malam, hanya boleh pagi, hanya boleh pas saat makan? Tidak. Bahkan waktu kita dalam keseharian melakukan sesuatu, tetap kita berdoa gitu. Kayak tiba-tiba kita mikirkan sesuatu, aduh Tuhan tolong saya lagi pikir kayak gini, minta tolong Tuhan. Itu menjalin relasi dengan Tuhan, hal-hal sepele tapi sering kayak diabaikan gitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih Kak George. Ini yang Kak George sampaikan ini sebetulnya masuk di poin ketiganya Miss Lisda ya. Poin ketiganya Miss Lisda tadi ketika bicara soal doa yang dijawab dan tidak dijawab itu intinya kita belajar jangan sampai terjebak pada ketergantungan yang salah. Ada orang yang mengatakan, bahkan saya sudah beriman, tapi dia nggak mau bekerja, begitu ya. Atau kalah cerdik seperti orang-orang di luar sana, mereka dengan kerja kerasnya, dengan pengalamannya, kecerdikannya, bekerja dengan baik. Nah, kita orang-orang yang cinta Tuhan, mengaku beriman, berdoa, tapi kita nggak bekerja dengan baik. Kita tidak menambah pengalaman, kita tidak menambah ilmu, kita tidak mencari wawasan, ya sampai kapanpun akan miskin terus, begitu istilahnya ya, kalau mau bicara soal keuangan ya. Jadi memang betul ada penjelasan soal siapa yang menjadi sumber berkat, dan apa yang dia mau lewat hidup kita, dan apa yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita. Itu 3 hal yang penting saya rasa ya.
Ya, seperti Jos bilang tadi, kalau suatu hari kalaupun Kak Apiano diberkati oleh Tuhan dengan ekonomi yang melimpah, pasti punya tujuannya. Tujuannya apa? Sebagai umat perjanjian adalah supaya menjadi berkat buat orang lain. Pertama, menjadi berkat dengan Injil, dengan kekayaan kita mendukung penyebaran Injil di mana-mana, tapi juga penyebaran yang utuh, Injil yang utuh, lewat ekonomi, kita membantu orang lain, secara finansial, kita membantu orang miskin, dan sebagainya. Jadi, kaya ataupun miskin, pasti Tuhan punya rencana lewat keadaan itu. Ya, kalau kita diminta jadi kaya, kita pasti jadi berkat bagi orang lewat kekayaan kita. Kalaupun kita miskin, kita pun tetap harus jadi berkat lewat keterbatasan keuangan yang kita punya. Kita pun tetap bisa jadi berkat, gitu ya. Bahkan sebetulnya kalau kita ingat di Kisah Para Rasul kan jemaat Makedonia yang jauh lebih miskin daripada jemaat Korintus malah memberi dengan sangat-sangat limpah. Dan dipuji-puji oleh Paulus karena jemaat Makedonia itu memberi dengan melebihi yang mereka mampu gitu ya. Sedangkan jemaat Korintus disindir-sindir sama Paulus karena jemaat Korintus kaya sekali, tapi untuk membantu jemaat Yerusalem itu mereka kayak apa ya? Kayak hidup segan mati tak mau gitu ya, kayak menunda-nunda ya. Jadi itu yang bisa jadi pelajaran juga di kitab suci ya. Terima kasih Kak George sudah menyempurnakan jawaban kita.